Hey guys, Wolverine Hugh Jackman akhirnya menggunakan kostum superhero ketat berwarna kuningnya di film Deadpool yang ketiga. Maka tepat waktunya bagi kita untuk membahas beberapa suit Wolverine di dalam komik yang layak banget buat masuk ke versi live actionnya. Film Deadpool 3 memang terancam diundur perilisannya karena aksi demo SAG-AFTRA. Namun jika itu demi kebaikan dan juga peningkatan produktivitas industri kreatif dunia, tidak masalah. Yang kita harapkan semoga aksi demo bisa segera berakhir dan mendapat keadilan dari kedua belah pihak. Wolverine versi Hugh Jackman memang terkenal dark dan juga tidak narsis. Fox dan juga sutradara selama ini sepakat untuk tidak memberikan kesempatan Wolverine Hugh Jackman menggunakan suit kuningnya karena pesona yang dibangun sejak awal memang Wolverine ceritanya serius dan akan sangat jomplang jika ia tiba-tiba narsis menggunakan setelan mencolok sedangkan sifatnya yang membangkang dan tidak mau tunduk atas perintah aneh. Tapi sekarang beda ceritanya kalau sudah masuk ke Marvel Cinematic Universe yang memang berwarna. Wolverine yang diharapkan para fans selama ini bisa segera direalisasikan. Bukan fanservice belaka, tapi menurut kita dari segi bisnis tentu strategi ini cuan, segar, dan tentu mampu menarik minat penonton yang akan melihat sisi berbeda dari Wolverine yang mereka kenal selama ini. Selain jenis suit kuning kebiruan yang kalian lihat di set syuting ini, sebenarnya masih ada banyak sekali suit superhero Wolverine di dalam komiknya. Jelas kalian mau tahu kan? So, inilah dia beberapa suit superhero Wolverine dan juga proses perubahannya dari tahun ke tahun. The Original Tiger Strip Costume. Penampilan pertama dari kostum ini tampil di komik Incredible Hulk seri 181 yang dirilis tahun 1974. Penampilan suit pertama Wolverine di dalam komiknya memang sudah banyak disukai pembaca komik kala itu. Dengan ciri khas warna nyentrik kuning ditambah garis-garis harimau serta topeng runcing lengkap dengan sarung tangannya. Tapi yang lebih mencolok dari suit pertama Wolverine ini adalah dari topengnya yang entah kenapa lebih mirip seperti kucing daripada serigala atau semacamnya. Tapi memang wajar dan juga kita sangat maklum karena ini adalah kostum pertama yang akan disempurnakan di kostum-kostum selanjutnya. The Classic Tiger Strip Costume. Penampilan pertama dari suit ini hadir di komik Giant Size X-Men seri 1 yang rilis pada tahun 1975. Setelah memperlihatkan suit pertamanya pada tahun 1974, di tahun berikutnya Wolverine mendapatkan penyempurnaan dari segi kostumnya. Kali ini jujur kostumnya lebih sempurna dan paling disukai penggemar bahkan hingga saat ini guys. Sebagian besar gaya warna kostum lama masih ada, tentu saja ada kuning dengan corak kebiruan. Tapi yang sangat berbeda dari yang pertama adalah kumis kucing yang ada di topeng sebelumnya dan yang kita kritik sebelumnya juga ternyata dihilangkan. Kostumnya akhirnya disederhanakan dengan baik di tahun berikutnya. Kostum ini menjadi sangat populer bahkan hingga sekarang dan sempat muncul di X-Men The Animated Series yang sangat ikonik itu dan juga muncul di banyak game X-Men pada tahun 90-an. Fang. Penampilan pertama dari suit Fang ini hadir di komik Uncanny X-Men seri 107 yang rilis pada tahun 1977. Setelah Wolverine mengalahkan anggota pengawal kerajaan yang bernama Fang, Wolverine kemudian mengambil kostumnya. Tapi suit ini tidak permanen, justru ia memakainya hanya untuk sementara saja. Dengan menggunakan kostum Fang ini, penampilan Wolverine agak sedikit berbeda dengan ciri khas aksesoris tulang di kostumnya dan juga kerah baju yang kurang menarik menurut kita. The Civilian Clothes. Selanjutnya, Wolverine diceritakan berteman dengan X-Men dan disinilah pembaca komik bisa melihat penampilan Wolverine tanpa kostumnya. Wolverine berperawakan gagah dengan rambut meruncing di kedua belah sisinya. Di dalam cerita komiknya, Wolverine memang lebih sering mengenakan pakaian biasa daripada kostum kuningnya. Penampilan Wolverine ini memang berubah setiap saat. Tapi untuk penampilan masyarakat biasanya, Wolverine ataupun Logan ini lebih menyukai gaya setelan jaket kulit, jeans biru, dan juga mengenakan tank top. Gaya seperti ini memang sering kita lihat baik untuk kalian pecinta komik ataupun pecinta filmnya. The Brown Costume. Penampilan pertama dari suit The Brown Costume hadir di komik Uncanny X-Men seri 139 yang rilis pada tahun 1980. Saat membaca komik terbiasa dengan kostum kuningnya, Wolverine tiba-tiba diberi penampilan yang sedikit berbeda di tahun 1980. Kali ini kostumnya bercorak kemerahan ditambah coklat yang mengejutkan Xavier Institute pada kala itu. Ketika ditanya kenapa mengenakan kostum seperti itu, Wolverine hanya menjawab, kenapa tidak? Suit merah ini bertahan cukup lama yaitu pada tahun 1980 hingga ke 90-an, ya kira-kira sekitar 10 tahunan. Bahkan di video games X-Men yang pertama, Wolverine memang sempat mengenakan kostum merah ini guys. Days of Future Past Wolverine.
Penampilan pertama dari suit ini hadir di komik Uncanny X-Men seri 141 pada tahun 1981. Di dalam komik ini, Logan memilih lebih sering menggunakan penampilan sipilnya dan yang paling khas adalah rambut runcingnya yang membuat pembaca langsung mengenali kalau itu adalah Wolverine. The Black Costume. Black Costume muncul pertama kali di komik Wolverine seri 1 pada tahun 1988. Ketika Wolverine mendapatkan serialnya sendiri pada tahun 1988, John Buscema ternyata mengenakan Wolverine dengan pakaian hitam tersembunyi yang semakin meyakinkan cerita kalau Wolverine pada saat itu sedang melakukan pelatihan ninja Jepangnya. Tapi memang kostum ini tidak bertahan lama karena jujur modelnya yang cukup aneh dan tidak tampak seperti kostum seorang superhero. Patch. Penampilan pertama suit dari Patch hadir di komik Wolverine seri 4 pada tahun 1989. Di dalam komik ini diceritakan kalau Wolverine pergi ke Madripoor. Logan kemudian menghabiskan begitu banyak waktu di Madripoor sehingga untuk kehidupan sehari-hari dia menciptakan identitas baru untuk dirinya, di mana Wolverine berpenampilan seperti seorang bartender bermata satu yang bernama Patch. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang memang tidak ada gunanya Wolverine menggunakan mata satu. Untuk apa gitu loh? Weapon X. Penampilan pertama dari suit Weapon X ini hadir di Marvel Comics Prison seri 72 yang rilis pada tahun 1991. Tahun 90-an memang masa-masa pertama yang benar-benar menyelidiki asal-usul dan juga misteri kehidupan dari Wolverine. Di dalam cerita Weapon X, pembaca komik kala itu akhirnya mengetahui bagaimana proses dan juga prosedur mengerikan yang menggabungkan adamantium dengan tulang Wolverine. Ketika ia menjadi tikus lab dari Weapon X, Wolverine dihubungkan ke serangkaian tabung mengerikan dan dipaksa untuk memakai helm VR untuk menahan emosinya. Tapi memang penampilan dari Weapon X hanya ada di dalam lab ini saja. Ketika percobaan ini selesai dan akhirnya Wolverine lolos, akhirnya Wolverine sepenuhnya memiliki kekuatan healing factor dan terlahir menjadi baru lagi. The X-Men Training Uniform. Penampilan pertama suit Wolverine The X-Men Training Uniform terjadi di komik Uncanny X-Men seri 275 yang rilis pada tahun 1991. Para desainer kostum yang ada di Institut Xavier ini mencoba menciptakan gaya terpadu untuk berbagai seragam dari X-Men. Salah satu hasilnya adalah terlahirnya seragam pelatihan biru dan juga emas yang sudah dikenal sejak tahun 1991. Semua karakter X-Men mulai dari Wolverine, Psylocke hingga ke Gambit mengenakan kostum ini untuk waktu yang cukup singkat. Penampilan pertama suit dari Tim X terjadi di X-Men seri 5 pada tahun 1992. Di tahun 90-an memang berfokus pada masa jabatan dari Wolverine di Tim X. Nah, Tim X ini adalah sebuah grup operasi hitam yang melakukan berbagai misi rahasia dari pemerintah. Karena itu adalah misi rahasia, tentu seragam mereka terdiri dari banyak sekali kulit hitam dan juga artileri. Di dalam komiknya, Tim X ini terdiri dari Wolverine, Sabretooth, Maverick, Silver Fox, dan beberapa karakter X-Men lainnya. Penampilan pertama dari suit ini hadir di X-Men Alpha pada tahun 1995. Diceritakan ketika putra dari Xavier Legion melakukan perjalanan ke masa lalu dan secara tidak sengaja membunuh ayahnya sendiri, kenyataan yang diketahui X-Men itu akhirnya ditulis ulang secara drastis. Semua itu terjadi dalam event Age of Apocalypse, di mana Apocalypse ini menguasai Amerika Utara, dan di cerita itu hanya Magneto yang menghalangi dominasi total dunia dari Apocalypse. Di cerita ini memang Logan sedang menjadi agen bebas sehingga dia tidak punya kewajiban untuk melindungi dunia. Dia menyebut dirinya sebagai Weapon X daripada Wolverine. Di dalam komik ini, Wolverine mengenakan variasi merah dan juga biru pada kostum Tiger Stripe-nya. Namun yang menjadi pembeda dan juga perubahan paling signifikan terjadi di tangan kirinya yang hilang. Savage Wolverine. Penampilan pertama dari suit Savage Wolverine terjadi di komik Wolverine Volume 2 seri 100 yang dirilis pada tahun 1996. Setelah Magneto secara paksa melepaskan adamantium dari tulang Wolverine, para pembaca komik bahkan Wolverine pun sama-sama terkejut saat mengetahui bahwa ia memiliki cakar tulang di bawahnya. 2 tahun berikutnya, healing factor milik Wolverine menjadi overdrive tanpa menggunakan logam adamantium tersebut. Kemudian Wolverine menemukan dirinya dalam bahaya nyata untuk kembali menjadi binatang buas yang sangat tidak berakal. Pada akhirnya, semua ketakutan itu menjadi kenyataan. Untuk sementara waktu, Wolverine tiba-tiba bermutasi menjadi sesuatu yang lebih buas daripada manusia. Suaranya di sini semakin dalam, dan yang paling mencolok adalah dia menemukan banyak rambut lebat dan penampilannya menjadi sangat berbeda dan terkesan memang seperti compang-camping. The Movie Suit. Penampilan pertama dari suit ini terjadi di film X-Men pada tahun 2000.
Ketika karakter Wolverine masuk ke versi live action, tim produksi memutuskan kalau Wolverine ini tidak harus mengenakan spandek kuningnya dan akhirnya membuat Wolverine berpakaian hitam dengan corak kecoklatan. Setelah corak kehitaman, kostumnya ini diberi garis-garis harimau khas Wolverine, mungkin maksudnya agar lebih relate dengan kostum yang ada dalam komiknya. Meskipun pada awalnya fans kurang suka dengan kostum ini, tapi mereka tetap menerima pada akhirnya karena penampilan Hugh Jackman yang sangat ikonik dan tidak terasa hingga film Logan Wolverine belum pernah ia mengenakan kostum khasnya. X-Men Evolution. Penampilan pertama dari suit ini terjadi di X-Men Evolution TV series pada tahun 2000. Lewat series kartunya di Evolution, Wolverine mengenakan kostum mirip seperti kostum klasik di mana bercorak merah dan juga kecoklatan. New X-Men Black Letter. Penampilan pertama dari suit ini terjadi di komik New X-Men seri 114 pada tahun 2001. Komik X-Men kali ini mulai mengambil cerita-cerita yang hadir di film X-Men. Wolverine akhirnya membuang jauh-jauh spandek kuning mencoloknya, dan sekarang Wolverine menggunakan kostum kulit hitam yang memang kurang mencolok. Yang sedikit membedakan juga di sini bagaimana suit dari Wolverine diberikan logo X kuning cerah yang ada di kostumnya. Ultimate Wolverine. Penampilan pertama dari suit ini terjadi di komik Ultimate X-Men seri 1 pada tahun 2001. Ketika New Millennium tiba, penulis komik benar-benar memikirkan bagaimana menarik minat para pembaca komik kala itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya jadilah suit Ultimate Wolverine. Wolverine di sini dibuat lebih tinggi dan tidak terlalu berbulu. Dengan kata lain, Wolverine di momen ini lebih seksi. Kalau kita lihat secara keseluruhan memang kostumnya memiliki sedikit kemiripan dengan warna merah dan juga coklat klasik, tapi memang dengan tambahan skema warna kalem dan tidak ada topeng runcingnya. The Unified Costume. Ketika X2 X-Men Unified diluncurkan, Marvel memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih unik. Mereka kemudian memutuskan untuk menciptakan tampilan terbaru dari Wolverine dari semua inkarnasi non-Hollywoodnya. Mereka kemudian memutuskan untuk memberikan penampilan terbaru dari Wolverine yang tidak ada di komik, game maupun TV-nya. Pada dasarnya tidak lebih seperti penggabungan t-shirt dan juga celana dengan kemeja hitam yang memamerkan beberapa garis-garis harimau kuning. Astonishing Wolverine. Penampilan pertama dari kostum ini hadir di komik Astonishing X-Men bagian 1 pada tahun 2004. Secara garis besar, suit dari Astonishing Wolverine ini kembali seperti penampilan awal dari Wolverine. Tapi bedanya adalah ada beberapa penyempurnaan dari kostumnya ini guys. Pada akhirnya, Wolverine adalah karakter superhero terakhir Marvel yang berhenti memakai celana dalamnya di luar celana. Terbukti bahwa penampilan ini langsung populer di kalangan pembaca komik pada saat itu, yang akhirnya ini menjadi cikal bakal lahirnya kostum superhero baru di dunia perkomikan. Zombie Wolverine. Penampilan pertama dari suit ini hadir di komik Ultimate Fantastic Four bagian 21 pada tahun 2005. Di dalam cerita komik Marvel Zombie, semua superhero dan juga penjahat di planet ini tiba-tiba terinfeksi oleh virus zombie, dan akhirnya mereka semua menjadi zombie, dan beginilah tampilan dari Wolverine seperti zombie dengan baju yang koyak-koyang dan juga penampilan yang mengerikan. The X-Force Suit. Penampilan pertama dari suit ini hadir di komik X-Force bagian 1 pada tahun 2008. Kelompok superhero X-Men yang disebut dengan X-Force dipimpin oleh Cyclops. Mereka ditugaskan untuk memerangi berbagai ancaman-ancaman dari ras mutant yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditangani oleh X-Men biasa. Di cerita komik ini, suit Wolverine sebagian besar didasarkan pada pakaian merah dan juga coklatnya. Tapi memang skema warnanya adalah hitam dan juga abu-abu tua. Old Man Logan. Penampilan pertamanya hadir di komik Wolverine bagian 67 pada tahun 2008. Di dalam alur cerita komik ini, Wolverine menjalani kehidupan sebagai petani sederhana di masa depan, di mana para member X-Men dan juga mutant telah musnah. Di sini kita melihat bagaimana rambutnya sudah pendek dan beruban, dan kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa hidupnya sangat keras selama berabad-abad. Symbiote Wolverine. Penampilan pertama dari suit ini hadir di Spider-Man Web of Shadow pada tahun 2008. Ketika New York City dikuasai oleh Symbiote, Wolverine dan juga Spider-Man bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Di momen ini, Wolverine terinfeksi oleh Symbiote bukan hanya 1 atau 2, tetapi ada 3 Symbiote yang menyatu dengan Wolverine di waktu yang bersamaan. Kalian bisa melihat bagaimana Spider-Man akan mengalahkan Symbiote Wolverine yang sangat mengerikan itu. Wolverine Movie Origins. Penampilan pertama dari suit ini tentu saja terjadi di X-Men Origin Wolverine pada tahun 2009. Film Wolverine 1 ini lebih berfokus ke karakternya sebelum ia menjadi X-Men. Maka dari itu ia menggunakan pakaian sipil dengan tank top putih dan juga celana jeans yang sangat kotor. The Wolverine.
Penampilan pertama dari suit ini terjadi di The Wolverine pada tahun 2013. Film ini berlangsung di dunia trilogi pasca X-Men. Jadi sekali lagi di sini Wolverine memang tanpa kostum. The live action brown costume. Penampilan pertama dari kostum ini terjadi di film The Wolverine 2013. Di deleted scene The Wolverine, kita digoda dengan sebuah koper berisi pakaian klasik dari Wolverine. Kalau kita melihat sekilas, memang tampaknya ini seperti penyempurnaan untuk filmnya, di mana kostumnya berwarna coklat dan juga kuning, yang jelas sekali terinspirasi dari komik klasik Uncanny X-Men. Sayangnya, kita tidak bisa benar-benar melihat bagaimana Hugh Jackman mengenakan kostum tersebut, karena memang ia tidak pernah mengenakan kostum tersebut, dan Wolverine langsung menuju ke film Logan. The Ablation Armor. Penampilan pertama dari suit ini terjadi di komik Wolverine seri 1 pada tahun 2013. Secara keseluruhan, kostum dari Wolverine 1 ini memang cukup keren dengan X besar di bagian setelan kuning yang sangat dominan itu. Dari komik ini juga menandai masa kelam dalam karir superhero-nya. Dia di sini diceritakan tertular virus yang bisa menghilangkan healing factor-nya dan membuat dia tidak berdaya dan juga fana. The Days of Future Past Movie. Penampilan pertama dari suitnya ini tentu saja terjadi di film X-Men Days of Future Past pada tahun 2014. Di dalam film ini, kostum Wolverine dominan berwarna hitam, namun ada corak kekuningan di bagian lengannya. Setidaknya, inilah yang paling mendekati dengan kostum komiknya kalau di versi filmnya. Hugh Jackman Old Man Logan. Penampilan pertama dari kostumnya ini terjadi di film Logan pada tahun 2017. Film Logan ini menampilkan sosok Wolverine yang merupakan penampilan terakhir dari Hugh Jackman sebagai Wolverine juga. Baik dari segi cerita hingga ke kostum, memang film ini lebih banyak mengadaptasi cerita dari komik Old Man Logan. Wolverine Krakoa Kostum. Penampilan pertama dari suit ini ada di komik House of X seri 1 di tahun 2019. Di komik ini juga banyak anggota-anggota X-Men diberikan penampilan dengan visual baru berkat House of X pada tahun 2019. Tidak terkecuali dengan sosok Wolf, di sini ia mengenakan jas seperti gabungan dari desain kostum X-Force Wolverine dengan corak kostum coklat klasiknya. Deadpool 3 Wolverine. Penampilan pertamanya tentu saja di film Deadpool 3 nanti yang akan dirilis di tahun 2024. Sejauh ini memang film-film X-Men versi Fox mungkin belum pernah memberikan Hugh Jackman Wolverine kostum yang sebenarnya, yang tentu saja akurat seperti dalam komiknya. Tapi kemudian ketika Deadpool masuk ke MCU dan juga Hugh Jackman bersedia untuk masuk ke MCU, di momen inilah MCU memberikan apa yang tidak bisa diberikan Fox selama ini, tentu saja kostum klasik dari Hugh Jackman sebagai Wolverine. Kalian bisa melihat bagaimana penampilan kostum kuningnya ini yang diambil dari suit kostum Wolverine Astonishing X-Men dengan lengan warna yang terkoordinasi dengan ukuran yang baik. Dan tentu ini akan membuat kita sangat antusias menantikan project Deadpool yang ketiga. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan nantikan terus video-video terbaru dari kita.